Tapi kalau aku lihat yang kamu lakuin ini, kayaknya lebih mulai masuknya ke street coffee. Ternyata habis aku lihat si Kopi dan Perjalanan itu naik dari kontennya, Si Ical dari kontennya Mas Willy kan. Terus kayaknya menarik nih pasarnya. Akhirnya aku nemu, nggak tahu kayak mungkin tiba-tiba ada tiap aku di luar kota tuh ngomong, Mas, di sana ada tuh yang pakai motor, ada tuh yang pakai ini, karena mungkin tahu aku anak Vespa juga kan. Akhirnya aku samperin, meledak nih kontennya, tembus nih viewer sampai 400.000. Welcome ke Kediri, Vic. Kediri, mantap Kediri. Sampai juga ke Kediri. Betul. Setelah cuman wacana. Akhirnya nyampe. Nyampe juga Jauh ini. ternyata ya. Tapi ini pertama kali ya? Pertama kali Kediri. Pertama kali Kediri. Biasanya tuh Surabaya doang. Itu cuman mentok Malang. Terus dilewatin lagi Banyuwangi. Ya kan? Jember. Berkali-kali ngomong pengen ke Kediri ya. Tapi kalau gini, kemarin-kemarin kalau mau malu ke Kediri, aku pun juga nggak tahu mau menjamu di mana karena sidewalk udah tutup, gantinya kopi. Kopi juga udah ngap-ngapan. Bulan kemarin tutup ya kan. Untungnya kali ini kita ada di Tautan. Tautan, mantap nih udah ke Tautan. Tautan Coffee Roastery. Nah ya, at least kita ada tempat buat menjamu. Betul banget. Masa pikir aja datang ke Kediri nggak dijamu. Gimana Vic, lu perjalanan apa sih itu kok gue lihat? Perjalanan ke timur, kayak lu mencari kitab suci, kan mencari kitab suci ke barat kalau Sun Gokong tuh. Jadi kan sebenarnya dia emang agak nyeleneh Mas, tadi kan emang ke barat, emang inspirasi dari itu. Kalau orang nyari kitab suci itu ke barat. Tapi sedangkan kalau aku lihat trennya di kopi nih ya, itu timur jauh lebih menarik pasarnya kalau aku bilang. Karena kayak apa ya, kayak aku ke Malang kemarin. Nah, kemudian Malang banyak kopi-kopi tradisional atau kopi modern yang desainnya bagus-bagus, akhirnya itu merambah ke barat nih kalau aku lihat sekarang trennya. Bukannya kita yang di timur ini kan belajarnya kita lihat dari barat dulu nih. Itu kalau specialty mungkin ya. Biasanya kan kalau specialty habis Jakarta, Surabaya dulu nih. Enggak juga kalau Surabaya, enggak. Surabaya itu lama belakangan. Biasanya Malang dulu atau ya kalau aku lihat begitu. Terus kayak atau mungkin yang biasa aku lihat tuh kota-kota gedenya aja, Malang, Surabaya. Sedangkan kalau aku lihat Jawa Timur bagian bawah nih, kan aku sering lihat tuh Blitar bikin event, Madiun bikin event. Second City ya. Kediri ya second city-nya. Apalagi kemarin aku bis keliling yang Tovin Masterclass kan, kayaknya sekalian melihat pasarnya gimana nih gitu. Akhirnya ya udahlah, aku ngajuin proposal, bikin perjalanan nih. Kan aku ada hashtag tuh kopi di kota orang itu. Akhirnya ya udahlah sekalian. Waktu itu bareng Cleo nih, thank you Cleo. Lu ajuin proposal ke Cleo? Ya sama Cleo, karena kebetulan kan tahun ini aku perpanjangan kontrak lagi. Jadi sebelum nanti mulai konten, maksudnya aku pengen lihat pasarnya juga nih. Maksudnya seberapa banyak coffee shop yang, terutama yang pakai mesin kopi itu aware sama si mesin kopinya itu gitu. Jadi akhirnya ya berhubung aku sales juga, sekalian mapping pasar ya, ke bawah lah ini, tapi ujungnya nanti ya sampai ke Malang, Surabaya, baru nanti ke Jakarta lagi gitu. Oke. Begitu Mas. Jadi perjalanannya apa ya? Kan banyak tuh konten kreator traveler gitu. Cuma yang bahas soal kopi banget kan nggak ada ya. Tapi kalau aku lihat yang kamu lakuin ini, kayaknya lebih mulai masuknya ke street coffee. Ya betul. Ini kebetulan banget bulan kemarin waktu aku podcast sama si Larka. 2 bulan lalu malah kayaknya. Itu dia juga lagi ngegarap konten tentang street coffee. Kenapa? Emang street coffee itu semenarik apa? Karena jujur ya, kemarin waktu aku bikin polling-pollingan di IG ala-ala, lu lebih pilih mana nih? Slow bar, kedai slow bar atau street coffee? Itu yang milih street coffee itu masih kalah dibandingkan dengan yang kedai slow bar itu. Kenapa? Kamu polling dari follower Mas Willy. Iya. Jawa Timur ya mungkin. Nggak, kalau aku lihat sebenarnya aku riset by konten juga sih. Jadi kayak pas bulan puasa, sebelum bulan puasa tuh kan aku sempat keluar kota tuh. Ternyata habis aku lihat si Kopi dan Perjalanan itu naik dari kontennya. Si Ical dari kontennya Mas Willy kan. Terus kayaknya menarik nih pasarnya. Akhirnya aku nemu, nggak tahu kayak mungkin tiba-tiba ada tiap aku di luar kota tuh ngomong, Mas, di sana ada tuh yang pakai motor, ada tuh yang pakai ini, karena mungkin tahu aku anak Vespa juga kan. Akhirnya aku samperin,
meledak nih kontennya, tembus nih viewer sampai 400.000 di TikTok juga sama. Kayaknya menarik nih. Kayaknya memang orang tuh mungkin lebih pengen cari cerita nih kalau sekarang. Mungkin kalau ke coffee shop experience-nya ya lu nongkrong segala macam. Tapi kalau street coffee nih, dia ada ceritanya nih. Mungkin dulu ngegoes pakai sepeda, akhirnya pakai motor gitu. Kayak apa ya? Kalau dibilang jadi street coffee itu gak cuma menarik di lokasinya, lo lihat jalan, tapi juga cerita dari si orangnya itu. Jadi kayak sebenarnya kan itu kan kayak apa ya, evolusi dari si slow bar. Slow bar kan lagi naik juga nih sekarang nih. Kayak sekarang hampir mau coffee shop gede sih dia slow barnya dihidupin lagi. Jadi ternyata tuh orang tuh kayak balik ke momen dulu lagi. Orang tuh maunya ngopi, gue tuh ngopi apa, dia kasih tahu nih kopinya apa, dia bisa diceritain lagi. Ya itu mungkin yang part yang hilang nih karena habis COVID kan kayak bingung nih arahnya ya, kayak coffee shop gede banyak, cuma ya barista juga makin banyak, tapi customer-nya makin banyak, dia bingung. Kalau gue ngopi susu di sini ya gue dapat apaan gitu. Makanya lagi tren si slow bar ini, akhirnya yang slow bar yang nggak punya tempat, akhirnya bikinlah si street coffee ini, karena mungkin terinspirasi dari kontennya No Cincong yang akhirnya enggak juga. Si Ica jadi terkenal gara-gara No Cincong. Akhirnya rame dan ternyata tuh mereka tuh solid mas, maksudnya. Kalau aku kemana nih, misalkan aku kemarin terakhir ke Tebet nih, namanya kopi Tanah Mati nih. Dia nggak tahu aku, jadi nggak tahu kalau aku barista atau apa gitu. Dia ngobrol aja, dia ceritain. Aku tanya kenapa namanya Tanah Mati, dulu jualannya gimana, dia tuh mau jawab gitu. Baru akhirnya, ternyata seru juga nih. Akhirnya aku up itu di konten, rame lagi. Jadi memang ternyata pas aku lihat komennya banyak, kopi Tanah Mati, aku sering kesini. Terus, lu sering ke tempatnya Ica ya bang, sering ke tempatnya kopi motoran ya yang di Tangerang. Jadi ternyata mereka komunitasnya solid gitu loh motoran itu. Dan itu kamu juga ngelihat rame atau enggaknya itu dari jumlah viewer di kontenmu itu. Akhirnya kenapa kamu memutuskan ini menarik nih ya karena dari viewer itu gede. Karena kalau aku memang mikirnya gini, fokusnya karena aku sebagai sales juga pengennya narik customer baru lagi nih mas, karena kan sekarang Gen Z banyak kan, Gen Z sama milenialnya nih. Jadi kalau COVID kemarin dia bingung ngopi di mana, sekarang akhirnya biar dibantu arahin, ternyata segmen pasarnya masih luas, kopi motoran nih, kopi yang pakai street coffee nih bagus gitu. Jadi orang tertarik mau ngopi. Produk apa yang bisa kamu tawarkan nih kalau buat yang street coffee nih? Kalau mesin espresso jelas nggak mungkin dong, ya kan? Kalau aku lihatnya si street coffee ini, maksudnya bukan ke segmen customerku yang langsung direct ke Tovin gitu. Maksudnya sebagai langsung beli mesin kopi, tapi pengen ke orang mau ngopi kayak gitu lagi. Dan akhirnya ketika ke coffee shop, dia udah bisa nggak ngopi susu lagi gitu loh. Jadi opsinya banyak. Nah jadi akhirnya munculin orang-orang yang mau buka bisnis kopi lagi gitu loh mas. Jadi jangka panjang nih. Jadi kalau ngarepin street coffee sih, ya dia bukan direct jual ke street coffee itu, tapi memperluas market itu yang dibentuk oleh si street coffee ini. Karena kan orang taunya kayak generasi peminum kopinya kan kepotong di waktu zaman COVID, dia minum kopi susu semua. Iya betul. Kayak anak mudanya sekarang ya masih ngeributin Americano sama long black, kenapa nggak lu nyobain filter coffee? Yaudah deh biar nggak ribet. Kita nggak usah bahas itu loh ya. Kita nggak bahas itu. Biar nggak ribet lu Americano sama long black, ya udah lu pesen filter coffee aja sama kan. Tinggal bilang aja lu mau bikin es atau bikin hot. Iya betul. Daripada ribut. Tinggal Japanese atau atau V60 biasa atau filter biasa gitu. Jadi memang pengennya arahnya ke situ. Jadi maksud kamu itu ada memperluas marketnya yang dibentuk oleh si teman-teman di street coffee ini. Iya, betul. Karena kalau di coffee shop ya orang tahu nih, udah umum nih. Nah, street coffee ini punya market baru yang mungkin mereka malas ke coffee shop. Nah, mereka ke situ makin mengenal kopi, mengenal bisnis kopi, dan nanti nextnya bisa bikin usaha kopi sendiri. Nah, sekalian aku tuh kayak sebenarnya masih bingung yang masuk di kategori street coffee ini apa aja gitu. Maksudnya kalau rata-rata kan bikin yang warung kayak kekinian gitu kan, yang model jadul-jadul gitu kan pasti di pinggir jalan juga. Itu hitungannya warkop jadul atau street coffee kan? Aku masih bingung. Karena aku lihat trennya itu mulainya dari timur, sekalian aku mau jalan-jalan nih. Di timur trennya kayak gini. Ini hitungannya street coffee atau bukan? Nah, ternyata yang street coffee itu bukan pakai motor sama sepeda doang. Yang pakai
mobil, pakai kombi, pakai apapun, gerobak. Termasuk street coffee. Itu termasuk. Nah, itu aku pengen tanya jadi ke mereka, ternyata sebelum dia buka pakai kombi atau pakai gerobak ya, sebelumnya pakai motor dulu. Cuma akhirnya customer-nya makin banyak, akhirnya dia upgrade pakai gerobak biar dia bisa makin banyak taruh si alat-alat kopinya gitu. Jadi intinya kalau street coffee itu yang pakai kendaraan. Kalau aku sih menganggapnya begitu, karena kan street itu kan ya ibaratnya ya di jalan gitu. Jadi kalau yang mobile kan kedai jadul itu bukan termasuk street kalau coffee. Kalau aku sih bilangnya itu lebih ke warkop jadul sih. Warkop jadul ya, warkop jadul atau kopi tiam. Ya kayak gitulah, kayak warkop Melayu yang kita bahas tadi tuh. Kayak si Arif Blend yang baru buka kemarin tuh, tugas negara. Ngomongin Arif mata gue gatel. Emang Pak Arif? Arif emang gateli sih. Iya gatel dia. Saya minum dulu. Nah jadi punya lu yang di situ. Punya yang situ. Thank you Cleo. Jangan lupa support Tautan ya Cleo. Support No Cincong dong. Iya No Cincong. Oh itu nah, sejauh ini ya Vic ya. Tapi kalau lu lihat itu, apakah memang pengunjungnya si street coffee itu sebesar itu sih? Kalau aku lihat di beberapa kota ya. Karena space-nya nggak terlalu besar, biasa di pinggir jalan, sebenarnya nggak ngumpul banyak mas, tapi dia moving. Jadi kayak aku kemarin ke kopi motoran, terus kemudian yang di Makassar tuh ada namanya Just Brew, yang di Tebet kemarin namanya Kopi Tanah Mati, itu datang terus, jadi datang dibuatin kopi, habis itu udah kelar balik gitu. Udah, habis itu kalau nggak ya besoknya datang lagi, karena mungkin dia tahu ya. Bukannya tempatnya nggak nyaman, tapi kayak untuk nongkrong di situ lama agak susah. Jadi dia maunya datang besok ngopi lagi. Kadang kan ada street coffee kan orang rumahnya bukan di situ, rumahnya misalkan di Bogor. Dia mau pulang lewat Tebet, ya udah mampir ngopi situ nunggu macet. Daripada dia ke coffee shop, karena orang image-nya udah tahu itu kopinya nggak mahal. Iya. Street coffee nggak bisa mahal. Nah, tapi kan yang menarik kayak kamu tadi cerita itu kan berawal dari sebenarnya evolusinya dari slow bar. Ya. Slow bar itu di mana kan orang kan kayak pengen diceritain lagi ketika minum kopi di situ dapat cerita punya value yang beda lah. Tapi apakah di street coffee itu juga bercerita mereka? Kalau dari pengalamanku mereka, aku bisa dapat customer service yang sama kayak di slow bar. Gitu. Jadi kayak ya asal antriannya nggak panjang ya, dan orang tuh lebih aware kayak dia tuh mau ngantri di situ karena ya dia sambil berdiri kan. Nanti dia duduk dulu, kalau udah kelar baru dia pesan gitu. Jadi kayak biasanya tuh opsinya dia ada beberapa yang misalkan bawa 3 bag nih. Saya ada 2 ini, ya dia nawarin 2 ini lagi mau ngopi yang mana dibuatin. Dia nanya datang dari mana, kok tahu sini dari mana gitu. Itu kan lebih susah nyari street coffee kayak gitu mas, kayak lokasinya di mana lagi nih ya. Akhirnya ya mungkin orang lebih menarik sama yang hidden gem kayak gitu. Tapi itu pun juga ini ya tergantung customernya. Ya customernya mau segmented juga sih mas kalau aku lihat. Nanya atau enggak gitu. Ya, nyari apa? Nyari pots. Nyari pots mau diambil dulu. Gak usah. Gak apa-apa kita bisa. Kamu tadi bawa iCos juga. Bawa mana? Lanjut. Daripada lu ntar gatel loh. Enggak aman. Gitu mas. Jadi, nah yang aku menarik lagi dari beberapa kota, nggak semuanya pakai alat manual brew doang gitu. Jadi kayak di Solo tuh ada yang pakai Viwi, kombi, dia pakai mesinnya Eagle One Prima, pakai Victoria Arduino. Iya benar. Kombi. Nah itu akhirnya itu juga aku riset mas. Jadi konten kombiku itu hampir tembus 1 juta. Dia tuh pasti ada pertanyaan listriknya dari mana, kalau hujan gimana. Pasti dong. Berarti kan orang tertarik pasti. kan di situ. Dan aku ke situ udah hampir 2-3 kali. Terakhir kemarin ke sono, abis aku ngonten, pasti seminggu tuh dia dapat orang baru. Itu di mana? Di Solo. Solo. Di Solo. Itu namanya apa ya? Lokali. Pakai kombi dia. Pakai kombi. Jadi ya capek juga kadang jawabinnya. Ternyata ya kan ngapain lu harus pakai genset? Lu kan bisa parkir di pos ronda situ ya lu nyewa listrik gitu kan. Ya sewa listrik pakai biasanya. VA. Terus yang di Solo juga itu di dekat Jalan Slamet Riyadi pakai VA, pakai mesinnya VBM Lolo. Anjir, pokoknya gokil. Menarik gitu. Oh ternyata bisa juga pakai mesin kopi gitu. Jadi memang
konsep sama ciri khasnya orang harus tahu gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau slow bar kan tiap kota udah hampir banyak. Tapi kalau kamu lihat nih ya, orang datang ke slow bar itu sebenarnya yang dicari itu apa? Pertama dia pengen nyari suasana beda pasti. Karena biasanya kalau di coffee shop nih jangkauan melihatnya Pandangnya terbatas. terbatas. Tapi kalau di jalan Mas, ya walaupun kadang ya debuan atau berisik, seru loh. Ternyata aku tuh kadang sering di street coffee tuh nongkrong liatin motor. Kadang ngeliatin orang yang lewat terus tiba-tiba jalannya pelan terus diklaksonin. Aduh, jadi kayak seru gitu. Jadi kayak dia menikmatin kopi sambil ngeliat view gitulah. Kan banyak tuh di Malang aku pernah ketemu dia street coffee-nya di sawah. Di sawah, terus ada lagi yang di kolong jembatan. Ya dulu Ical di Kediri depannya rel kereta. Ya, Sore-sore, bentar lagi bang, kereta lewat bang. Lihat bang, wah siapin kamera. Jadi, kapan lagi nyeting kereta dari dekat. Ya kalau dilihat memang karena kan gini, pasarnya, karena aku jadi sales juga mengamati, pasarnya customer di kopi itu berubah-berubah terus. Nah sekarang anak-anak yang Gen Z ini dia lebih suka sesuatu yang menantang gitu, yang menarik, lebih menarik. Dia bisa dapat apa di situ selain dia cuma ngopi? Gue bisa lihat, bahasanya healing lah ibaratnya. Gue ngopi pinggir jalan nih, pinggir sawah. Gitu. Harga pengaruh nggak? Harga kayaknya nggak pengaruh ya. Mereka jual mocktail ada yang harga tetap 35 segala macam ya. Sirupnya pakai Da Vinci semua gitu. Jadi Da Vinci sih memang gokil sih. Jadi kalau aku lihat gini, customer kalau masalah harga kayaknya nggak terlalu. Enggak ya. Jadi kesana bukan tujuannya untuk cari sini aja murah, bukan ya? Enggak. Jadi kayak ya kalau murah dia mending ngopi yang di pinggir jalan itu aja, warkop-warkopan gitu udah pasti murah. Tapi kan orang sekarang udah tahu kalau expect-nya ngopi yang benar, ngopi yang filter coffee gitu atau apa ya udah ke street coffee aja. Bahkan mereka juga bisa jual kopi susu kok. Yang aku lihat tuh ada yang bawa espresso, ada yang bawa flare segala. Kemarin ya kita ke Honest saja. Nah, Honest saja di Kediri itu aja ada kayak mocktail-mocktailnya juga. Aku yang expect-nya itu maksudnya melihat ingredientsnya dia, terus rasanya dia juga. Oh ini oke nih, menarik. Dan surprisingly ya kemarin kan minta V60 hot kan. Kopinya waktu itu pakai Kintamani, nggak tahu roastingan siapa, aku pilih aja. Ini deh mau Kintamani. Dan itu enak loh seduhannya dia. Sometimes aku ngerasa ini lebih enak daripada seduhan beberapa coffee shop gitu loh. Yang harganya jauh lebih mahal. Jadi kayak setelah diamatin ya Mas, kalau dulu aku lihat, ini cuma dari opiniku aja. Kadang tuh orang mau ke coffee shop tuh melihat sosoknya yang gue ini juara, ini apa. Datang dibuatin, ya udah penasaran doang kan? Enggak juga lah, itu dulu maksudnya. Kalau sekarang kan memang gini, yang buka street coffee itu ya kalau dilihat ikut kompetisi ya nggak tahu. Berasal dari home brewers, orang datang ya percaya aja dan enak gitu kan ternyata. Jadi kayak orang tuh ternyata bisa cuma masalah trust aja. Dia percayanya tapi kita juga nggak tahu loh, mereka kayak gitu sering didatengin pendekar nggak? Nah itu dia, aku yang belum sempat nanyain. Cuma memang kan itu sasaran empuk pendekar kan. Wah ini kopi pinggir jalan gua sikat nih. Kalau pendekar ya, mungkin pendekar itu kalau ke tempat itu aku dari beberapa tempat yang aku samperin ya adalah beberapa. Maksudnya dia lebih nanya kenapa jualannya kayak gini gitu. Kenapa jualannya kopinya cuma ini, kenapa nggak banyak, kenapa nggak jual menu lain gitu. Ya kalau kopinya banyak-banyak, kalau habisnya lama ya sayang dong. Ya maksudnya kan harusnya dia lihat itu dia sehari nyetok air aja. Kalau yang aku di Makassar kemarin dia cuma bawa 2-3 liter lah, udah habis dia pulang. Jadi kayak nggak banyak juga ya. Nggak banyak, jadi emang kadang tuh yang buka street coffee itu ya dia hobi nyeduh. Iya, aku jadi inget Ical dulu cuman bawa jirigen buat air kecil-kecil itu kalau habis ya udah kelar. Iya, jadi emang belajar kesederhanaan gitu maksudnya. Kadang aku tanya kayak kemarin kok tutup jam 10 kenapa? Ya udah habis Mas kopinya gitu. Maksudnya dia bawa 2 bag ibaratnya. Kalau 2 bag dia baru buka 250 gram, kalau dia nyeduh berapa gram? 15 gram, tinggal bagi aja, berarti kan hampir 40-50 gelas. Sehari dia bisa. Kemarin di Honest saya kita lihat tempat esnya cukup gede. Iya. Ical dulu kecil banget tuh, tempat esnya cuman uplik gitu. Tapi kan setelah ditanya si Honest itu kan dulu juga ternyata moving dia Mas, pakai motor. Cuma
akhirnya pakai gerobak ya karena demand-nya makin banyak. Tapi tetap dia nggak mau ngilangin di beberapa tempat aku lihat dia nggak mau ngilangin si kesan street coffee-nya itu. Oke. Misalkan orang selalu nanya ini kalau hujan gimana? Ini kalau ini gimana gitu. Ya, kalau temanku yang di Tangerang tuh si kopi motoran dia sampai bikin shelter. Jadi kayak bekas warung pulsa gitu. Dia taruh motornya di situ. Ya buat menghindari kalau hujan itu. Tapi dia tetap nggak mau ngilangin si kesan street coffee-nya. Itu. Dia Sabtu Minggu dia buka pagi di pinggir jalan lagi. Nanti siang baru pindah. Padahal kalau ngomongin street coffee ya, aku sih jadi inget zaman dulu di Bali. Iya. Si street coffee seperti si Rifka itu. Ya, itu contoh yang menarik kan. Dia pakai gerobak apa sih dia? Kayak tosa itu kan. Iya, pakai tosa. Sampai akhirnya buka dia tetap mertahanin si tosanya itu. Dan itu akhirnya ketika dia rame itu yang ngikutin dia waktu itu di Denpasar jadi banyak. Semua orang juga bikin street coffee waktu itu. Kayak di Bali juga aku kan, sebelumnya tuh aku ke Bali itu ada namanya apa ya? Kuiki apa yang kayak gerobak di pinggir pantai itu di Seminyak ada. Dia tuh jual kopi susu, jual ya espresso segala macam proper, maksudnya yang satu pakai bajai, yang satu pakai gerobak di pinggir pantai. Maksudnya ya orang gue bisa dapat kopi proper di tempat kayak gitu. Jadi buat selingan aja lah Mas kalau tiap hari ngopinya di coffee shop kan. Ya udahlah gitu. Tapi dulu itu memang kan sempat redup kan street coffee. Jadi kalau ini aku lihatnya di Denpasar waktu itu. Jadi setelah rame terus kemudian kayak BC itu dia udah pindah ke tempat, masuk ke toko, ya kan udah punya tempat, semua rata-rata udah punya tempat, lama-lama street coffee-nya hilang. Bener. Ini sekarang naik lagi. Jadi gini, ya nggak tahu ini dari pengamatanku aja. Jadi memang tren dari luar itu pasti nanti akan masuk ke Indo juga. Jadi kayak kiblatnya kita deh, waktu zaman kopi susuan dulu kecil-kecil boothnya itu kan dari Jepang, Thailand. Iya. Nah sekarang simple ya. Di sana, di Bangkok, di mana itu street coffee-nya lagi banyak. Ya akhirnya. Oh di Bangkok juga? Ya, kalau di Indo kan sebenarnya yang udah tahu peluangnya itu kan jago Indonesia tuh jual kopi susu dia keliling pakai apps. Nah ini sama, jadi akhirnya ini yang modalnya gede, yang modalnya kecil ya udah buka aja. Ibaratnya kan dia cuma modal motor, gerobak. Ternyata bikin coffee shop, ibaratnya kita bilang coffee shop jalan, nggak mahal kan? Alat juga kalau dilihat saya nyicil Mas. Kayak si itu saya datang lah udah punya Aeropress lu, iya nyicil kemarin beli, soalnya banyak yang nanya. Maksudnya kalau dilihat dari segi bisnisnya jalan sebenarnya mereka gitu loh. Mungkin ya masih single, kalau pengen niatnya gede ya bikin kayak tautan gini kan. Iya beda konsep lah. Tapi yang aku lihat nggak tahu, mungkin nanti beberapa coffee shop akan bikin versi ekspresnya mereka. Kayak tautan, tiba-tiba bikin tautan ekspres pakai gerobak. Jadi kayak menyesuaikan sama habitnya customer gitu. Dia maunya dicari kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita street bar. Nah bisa kan, maksudnya yang itu Willy Sidewalk tiap hari. Enggak juga sih, gua ngapain jadul lagi. Apalagi kan roastery ya maksudnya. Iya. Dan aku bilang pasarnya untuk si street coffee ini buat roastery juga bagus. Karena ibaratnya orang yang datang tuh banyak ngelihat, oh beli di mana, oh ini tautan, oh Kediri ya gitu. Akhirnya ketika dia nyobain di situ dia beli. Kemungkinan untuk belinya jauh lebih gede dibanding yang di coffee shop. Bisa jadi sih, bisa kalau jadi. Kalau aku lihat sih begitu. Ya aku sebenarnya kenapa tiba-tiba ngajuin buat keliling si nyari street coffee sama slow bar ini ya. Pertama selain aku barista juga konten kreator kan, aku mengamati ini lagi naik daun nih ternyata. Konten yang begitu orang suka ya. Jadi kayak nontonnya jutaan. Tapi itu pun juga lebih ke kayak info kuliner sih. Iya, jadi nggak apa-apa lah maksudnya kan. Indonesia kan maksudnya ya. Pokoknya kemarin tuh aku kan nggak ikutan tuh Mas tren yang American nolong black, maksudnya lu apa sih lu masih ngeributin gini gitu. Maksudnya teman-teman barista juga malah begitu ya, harusnya ya udahlah daripada nyinyirin si Code Blue itu ya aku cuma komen ayo bang ngopi bareng di Code Blue cuma gitu doang. Maksudnya ya udah ada yang di kotanya ada coffee shop apa lucu gitu segala macam di apa aja. Maksudnya kalau coffee shop sama street coffee kan konsepnya beda, jadi beda. Bukan ancaman lah. Bukan sih buat kita sih. Justru kalau bisa sih kita lagi mikir apa yang bisa di-collab antara street coffee dan juga coffee shop. Itu sih bisa jadi wacana sih buat kita. Karena kan aku juga based on community, aku main Vespa juga. Ternyata anak Vespa ini, anak motor hampir semua, habis motoran pasti dia ngopi. Dan
beberapa teman Vespaku ini dia ada akhirnya bikin coffee shop gitu maksudnya. Oh, buat base Ya, camp. aku pernah yang ikut Mods Mayday tuh, ada 3 sampai 4 orang yang bawa Vespa yang belakangnya ada gerobaknya, ikutan riding. Habis itu pas udah pada stop, dia pinter, dia buka kotaknya itu. Tinggal jual kopi susu gula aren 20, 25 kan masih sepele kan maksudnya. Tapi hari ini kopi susu gula aren gimana, Vic? Ya masih tren lah. Kalau aku bilangnya sekarang ya kayak flavor coffee milk lah kalau aku bilang. Kalau untuk jualan pure aren kayaknya udah nggak terlalu bisa jadi andalan kalau di coffee shop. Jadi tetap base-nya tetap kayak kopi susu, cuma flavornya yang kita rubah gitu. Kita ganti lah, misalkan kalau aku kemarin beberapa kali nge-setup kayak kita kasih kayak pakai flavor kayak shortbread ada rasa cookiesnya atau pakai pekan pralin atau pakai salted caramel. Salted caramel juga menarik tuh. Atau udah tinggal tambahin gimmick atasnya dikasih cold foam gitu. Jadi ya sebenarnya ya namanya orang Indonesia ya pasti suka susu sama suka manis udah sih, gitu. Jadi kayak buat senjata andalan kalau di coffee shop ya kita bisa. Cuman kayaknya gitu. es kopi susu ini jadi menu wajib di coffee shop ya hari ini. Iya wajib sih. Ya, kalau dulu begitu kan orang milih-milih bingung udah es kopi susu aja. Ya, jadi kan kalau dulu kita bilangnya kayak ice white dikasih flavor. Iya. Flavornya kan udah langsung adds on ya. Nambah flavor 5.000. Kalau sekarang kan lebih ke langsung. Udah langsung jadi. Ya, kita punya signature kopi susu nih Kak. Kalau yang ini misalkan ini yang aren, yang original. Yang ini rasanya cookies, yang ini rasanya buah-buahan. Menarik nih, ide yang menarik. Jadi kayak gitu Mas. Jadi ya sebenarnya tuh aku sebagai sales juga sambil belajar ngasih insight ke customer, tanya customer juga, feedback dari customer tuh lagi nyari apa. Karena jujur tiap daerah itu beda-beda pasarnya. Jadi kayak daerah Bekasi nih kopi susu, kasih kopi susu gula aren. Masih banyak yang suka gitu. Tapi kalau udah Jaksel kayak kopi susu lagi mah mending gua jajan yang tuku udah biasa gitu kan. Apalagi sekarang juga kayaknya pralin ini juga salah satu flavor yang ini lagi ya. Naik gitu. Lagi naik ya. Pada zaman dulu itu kayaknya itu orang aneh banget ini tuh kalau apa sih rasa apa kayak. Tapi sekarang kayaknya menarik loh itu. Kayak almond gitu. Kayak orang kan kadang bau-bau almond tuh kayak bau kacang. Dulu nggak mau. Kan. Dulu mentok hazelnut doang kan. Iya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa modifikasi trennya tetap kayak model kopi susu aren tapi tinggal tambah flavornya karena kan ya balik lagi mungkin ya pelaku usaha kopinya sekarang generasinya udah seumuranku nih misalkan udah kepala 3. Dulu mungkin zaman dulu pasarnya seumuran, kalau sekarang kan jauh di bawah. Jadi kan anak-anak sekarang tuh jauh lebih suka flavornya kayak aren doang kok bisa bikin. Iya betul. Apa yang spesial dari lu gitu. Makanya kalau ada toko rame datengin aja itu apa yang lagi rame di situ Mas. Jadi kayak aku bersyukur ya. Kalau pralin mesti Da Vinci dong. Yang ada cuma Da Vinci. Iya dong, the best. Iya. Salesnya udah Vicky. Ya memang aku senengnya megang Da Vinci itu kan. Ya itu kemarin jadi PR ku ketika di Tovin dari bos challenge buat lu pegang brand Da Vinci setahun apa yang lu bisa garap. Ya kita coba nonjolin flavor-flavor yang nggak umum gitu maksudnya. Kita paksa buat customer coba dulu gitu. Kalau udah enak, oh beda ya ternyata rasanya enak. Ini kopi susu enak nih gitu. Jadi kayak orang tuh udah nggak sana kopi susunya sama. Kalau dulu kan kalau aku lihat semua kiblatnya Mas bikinin gua kopi susu kayak toko ini. Kalau sekarang udah enggak, Mas bikinin gua kopi susu yang beda dari toko ini gitu biar dia bisa jual gitu. Dan itu menarik ya, dulu itu aku sempat belajar dari Kalula ya. Kalulanya Seven Speed. Itu dulu dia kan mau riset menu di Tovin kan. Udah nih janjian waktu itu sama Angga kalau nggak salah, sama Angga. Udah nih aku temenin, tungguin. Dikeluarin nih sama Angga nih, coba nih ini yang favorit, ini yang best seller, ini yang ini. Terus tau gak si Kalu nanya apa? Yang paling nggak laku yang mana bahannya? Oh ada, Kak, yang ini yang paling jarang banget customer mau pakai. Ayo coba bisa bikin apa? Akhirnya itu yang dipakai. Dan aku nanya sama Kalu, lo kenapa milih yang paling nggak laku? Karena rasanya di tempat lain nggak ada. Nah itu salah satu ya unik gitu loh jadinya. Paling nggak kan sebenarnya tinggal cocok sama nggak cocok aja. Lagian juga kalau dilihat taste-nya Indonesia juga nggak se-ekstrim yang kopi dicampur sama spice yang pedes segala macam. Iya, nggak yang aneh-aneh juga. Yang penting manisnya juga udah oke sih. Kayak ada notes-nya gimana gitu. Udah aman lah kalau di Indo Mas. Tahu kan juga enak. Insight yang menarik ini. Betul. Karena kalau kayak
udah segenerasi aku gini, kita tuh agak susah buat explore. Kadang kita itu kurang berani. Kita selalu menganggapnya, loh kalau ini dicampur flavor ini, zaman dulu itu nggak ada, zaman dulu itu nggak masuk. Ya, benar. Jadi kita nggak berani mau nyoba aja udah malas, sudah jangan duluan gitu. Orang tuh taunya cuma vanilla, caramel, hazelnut kan. Kalau sekarang tuh ya karena itu tadi sebenarnya kalau kopi bisa di blend, flavor kan bisa di blend juga. Kemarin aku nyobain gabung misalkan pecan sama salted gitu. Kalau memang nggak bisa blend dijadiin satu minuman ya kita split, misalkan si foamnya kita buat cold foam rasanya cookies, jadi begitu masuk bawahnya almond. Itu kan orang jauh lebih dapat experience beda kan gitu. Maksudnya sebenarnya aku sering lihat di kompetisi gitu kan, kayak misalkan kemarin Michael Jasin bawa susu doanya itu. Akhirnya pas ketemu di masterclass, diajarin sama dia, ya dia buka resepnya ya kita bisa bikin juga semua. Oh enak nih, menarik gitu maksudnya. Karena kan kalau pakai susu alternatif itu kan biasanya kacang-kacangan ya. Betul. Jadi buat munculin orang yang gua nggak suka susu model alternatif gitu, pengen susu biasa tapi mau ada rasanya gitu, di blend tinggal di blend aja kan. Jadi kayak apa ya? Menarik ya. Bisnisnya tuh kalau aku bilang ya muter-muter. Sekarang sih memang harus berani mencoba sih. Benar. Jadi kayak aku bilang ke customer juga kadang, Bu udah pernah belum nyampurin kopi sama watermelon? Gitu. Belum, ya udah coba. Wah enak ya Mas, udah jual. Ya kayak single origin aja buat filter. Dulu tuh orang anti banget loh ngeblend single origin. Iya kan? Sekarang di World aja orang udah pada ngeblend. Bahas Mas Gusti itu tadi. Nah, Mas Gusti itu. Aku keren sih salut sama Mas Gusti bikin dia bisa mau merangkum kayak gitu kan. Makanya itu harus di like. Orang harus aku save langsung tadi kayak ternyata menarik gitu kayak. Ya tuh kan apa ya, makin tahun kompetisi juga makin beda-beda ya. Karena kalau lihat kan tadi juara 1 sama juara 6-nya yang masih pakai single origin. Itu pun juga mahal-mahal gitu. Aku tuh dulu inget ya waktu aku ngejuri Brewers itu kalau nggak salah yang tahun 2017 atau ke 2018 deh. Itu di mana orang semua Brewers pakai single origin. Ya. Nah waktu itu yang aku juriin itu dia dari coffee shop yang di Kelapa Gading tapi udah tutup tuh, aku lupa namanya. Itu dia blend. Ya. Aku sampai wah gokil nih blend dan itu enak. Sayangnya dia kena DQ waktu itu. Karena nggak boleh kan? Dia serving air. Oh. Bukan karena kopinya. Karena dia serving air itu loh. Itu yang dia salahnya. Tapi itu beneran blend yang dia lakuin itu enak. Dia sebenarnya kan ngeblend itu waktu single origin itu kan simple ya. Waktu yang dia bikin itu cuma 2 macam blend. Karena kalau ini doang dia ngerasa ada kurangnya. Mungkin kurang di bodinya. Dia kasih dengan blend ini akhirnya lebih flavorful, lebih good, lebih dapat. Sesimpel itu gitu loh. Ya itu tadi kayak ya jualan filter kan banyak ya sekarang, beberapa roaster itu ngeluarin filter coffee yang blend juga. Aku pernah signature nyobain. Filter ya. Namanya sekarang signature filter. Aku tuh kemarin nyobain waktu di Ice Lake Surabaya kalau nggak salah namanya. Dan itu menarik gitu. Maksudnya dia deskripsiin ini tuh nanti rasanya kayak bunga mawar gitu. Pas nyobain, wah bisa gini kopinya nih. Enak ya? Iya maksudnya bisa gini. Terus kemarin nyobain rasa leci gitu. Ya walaupun aku tahu itu kopinya infused, cuma kalau infused pasti parah banget berasanya kalau dia nggak benar. Tapi ternyata di blend lagi, akhirnya jadi ada notes lecinya plus ada rasa berry-nya gitu. Bisa jadi lebih kompleks ya, lebih kompleks. Pinter-pinteran dia. Blendnya aja Mas. Powder juga bisa di blend. Ini menarik deh blend powder. Sebenarnya menarik. Jadi kayak ya aku keliling kayak gini pun juga maksudnya pengen apa ya, melihat kayak masa sih karir gue di kopi begini doang. Sedangkan kan aku memilih untuk tidak ikut kompetisi itu maksudnya ya udahlah, maksudnya yang kompetisi fokus di kompetisi. Kalau aku lebih memang segmennya mikirin ke bisnis kan. Jadi maksudnya apa nih yang bisa naikin lagi nih di Tapi Indonesia. Kalau aku lihat kamu ini yang lu lakuin ini nggak cuma hanya soal bisnis, Vic. Lu ini lebih ya ini loh, kontribusi lu di specialty coffee itu ya ini lu sharing tentang tempat, lu sharing knowledge, lu sharing macam-macam, dan itu yang selalu kita butuhin orang-orang kayak lu ini. Jadi sebenarnya gini, itu ada curhatan juga dari teman-temanku yang biasa cafe hopper Mas, yang biasa keliling coffee shop gitu. Terus kayak dibilang gini, sotoy banget lo gitu maksudnya.
Kadang-kadang saya ketipu dari tempat reviewer, misalkan ada food vlogger yang dia nge-review soal kopi. Katanya kopinya enak, tempatnya bagus, ternyata bagus videonya doang, sampai sana zonk. Berarti kan dia ya emang lu bukan orang kopi sih, makanya lu nge-reviewnya ngasal gitu loh maksudnya. Jadi sedangkan Nggak kalau gitu juga sih. ya kan maksudnya kok sampai nggak kayak gitu kan maksudnya. Jadi kan dia takut mau keliling-keliling lagi. Akhirnya jarang ada yang bahas spesifik sih soal taste kopinya gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya cuma tempatnya doang. Jadi makanya ya udahlah ibaratnya Lu yang mewakili di kopinya. Lu kan barista nih Mas. Ya udah lu keliling aja gitu. Karena kan kebetulan kemarin lagi sering ice leak segala macam kan kita keliling ketemu terus. Oh, ada nggak yang lucu? Karena kita juga nggak bisa menyalahkan reviewer yang melakukan itu karena bukan bidangnya dia nggak akan mungkin menilai kopinya gimana. Dia paling cuma wah di sini apa latte-nya dia nih enak banget nih ya kan dia cocok gitu loh. Tempatnya bagus ya dia mereview yang dia pahami. Ekspektasinya tidak kan. Jangan sampai kayak yang nggak begitu paham tapi ngejudge seolah-olah dia paham itu yang dibilang edgy. Nah. Aku kalau ke Kediri inget edgy. Tapi ternyata aku keliling 2 tempat ini nggak edgy kok tempatnya. Semalam juga ke street coffee. Kayak jarang deh ada street coffee yang songong-songong juga edgy itu nggak ada lah. Maksudnya dia datang pasti ramah. Dan aku bersyukur ya Mas. Aku keliling, nggak semua tempat itu kenal aku. Bersyukurnya. Itu yang aku lihat. Ternyata ya itu ada gap generasi gitu. Nggak semua. Ya, ternyata nggak semua itu tahu Vicky Raharja ya. Jadi ternyata enak itu jauh lebih jujur gitu. Kalau orang tahu justru malah kayak lama Mas jadinya minumannya. Makanya akhirnya aku bikin kemarin kalau orang biasanya mesen filter tahu ya mesen misalkan Rian Wibawa gitu. Mesti kan dia gemeter lama gitu. Akhirnya udah sekalian tak lucu-lucuin aja. Aku pesen hot latte ternyata suruh buat sendiri. Maksudnya nggak dikenal tuh ternyata enak gitu. Maksudnya gimana? Dia berani nanya tinggal di mana Bang? Sering ngontenin kopi ya gitu. Iya saya suka keliling gitu. Pas dibuat ya sederhana ikhlas gitu maksudnya nggak terbebani. Betul. Enak. Itu sama kayak yang dulu itu Om Hendri selalu cerita ya kayak gitu. Dia paling nggak suka kalau dia datang ke coffee shop yang orang tahu dia siapa. Ya, benar. Akhirnya bikinnya itu jadi kayak lama terus kemudian di perfect-perfectin. Berarti lu selama ini ke customer lain nggak seperti ini dong. Berarti ngasal dia. Kayak gitu kan. Jadi aku ngerasanya lebih enak kayak gitu. Jadi nanti baru ternyata pas abis di post di tag kayak, oh ternyata Mas Vicky barista ya gitu. Oh santai aja bro. Kopinya kan kemarin udah langsung dapat feedback kopinya kan, jadi santai. Karena aku lihat ya sekarang kan karirnya barista itu nggak cuma bikin kopi doang gitu. Maksudnya ya udah lu mau hobi apa ya udah lanjutin aja. Ya aku kan hobinya motoran gitu. Cuma ya kalau keliling Jawa Timur bawa motor kayak lu kayaknya udah nggak hobi moto lagi ya? Pakai kamera. Moto pakai HP doang nih sekarang pakai HP ya nggak tahu karena ya aku dari dulu memang pengen fokus banget tuh jadi konten kreator di kopi Mas. Jadi maksudnya sekarang tuh akhirnya bergaulnya sama teman-teman stand up komedi, teman-teman yang suka ngedit video. Jadi akhirnya menarik nih jadi barista. Tapi memang lu evolusi lu gila sih, gokil sih. Jadi sales kan tetap tapi. Enggak, maksudnya evolusi di konten lu ini. Dari awal yang dulu waktu masih fotografi banget sampai yang lu cerita lu belajar dari Iniji. Aku dulu nggak tahu Iniji kan maksudnya. Dan sekarang lihat kontennya kok Iniji itu aku makanya ngikutin Iniji juga kan. Iya, semua berevolusi loh ya. Bagus kan maksudnya. Dulu Koi Niji cuma foto. Sekarang videonya udah pakai. Wah keren sih aku makanya. Dan aku tuh waktu itu beruntung waktu itu Koi Niji juga mention aku. Ini salah satu content creator barista yang dulu dari zero konten akhirnya sekarang followernya udah sekian, udah pencapaiannya sekian. Akhirnya aku diikutin kelasnya dia gratis. Akhirnya aku belajar lagi kayak ternyata. Iya dia sering buka kelas. Iya jadi apa ya? Kalau aku sekarang lebih ke invest ke kayak gitu sih kalau ada workshop soal konten kreator kayak gitu ya udah ikut. Ternyata ngambil video kayak gini. Ya kadang bisa syukur-syukur belajar gratis ketemu teman baru. Oh lu masih ikut masih begitu ya? Ya itu sampai belajar affiliate. Gila. Jadi emang apa ya itu karena kalau aku punya senjata, kita sebagai barista ini punya senjatanya kopi nih. Dan kopi ini beneran kayak hampir semua orang kopi. Jadi begitu orang tahu kita barista lebih enak masuknya. Kayak, aku bersyukurnya ya
kemarin main Vespa, masuk ke komunitas Vespa banyak. Akhirnya sekarang banyak teman-teman barista yang main Vespa juga. Jadi maksudnya, seru ya main Vespa. Gitu. Nge-linknya bisa kemana-mana ya. Dan itu aku bersyukurnya kan aku kemarin tahun lalu tuh aku dikontrak Piaggio buat 6 kota. Medan, Semarang, Jogja, Surabaya, Samarinda. Itu udah keliling Vespa loh, pure Vespa itu. Dari brand Piaggio Vespanya, kontrak. Ya gara-gara sering konten ngopi keliling itu akhirnya tahu aku main Vespa. Setelah kita riding, aku bikin mini workshop manual bro gitu. Oh iya, lu sempet cerita ya. Sempat ngomongin itu kan, jadi kayak ternyata mereka seneng banget ya. Jadi kayak waktu itu ada beberapa kan, kadang ada yang workshop fotografi kan. Pas di kopi ini gampang, tinggal kasih challenge saja yang ini Arabica atau Robusta gitu. Dan mereka ternyata tahu gitu. Keren juga. Wah, gokil. Nah, gara-gara itu akhirnya tahun ini pun aku juga akan jalan sama Piaggio lagi kurang lebih ya 30 kota lah gitu. Jadi ya siap-siap gosong lagi lah. Iyalah. Kediri nih. Tapi ini kemarin juga sempat keliling-keliling ini ya, masterclass ya. Ya. Audiens gimana masterclass? Jadi minat belajar masyarakat kita gimana, Vic? Ya karena kan sekarang challenge-nya dunia digital ya. Orang bisa belajar dari AI, dari ChatGPT segala macam. Jadi kemarin kita juga sempat khawatir nih kalau yang daftar sedikit. Tapi ternyata animonya luar kota yang walaupun kadang kelihatan ini kok belum full. Ternyata full semua Mas. Jadi dari aku kemarin kan total Taufin tuh bikin 18 kota ya. Itu aku dapat 7 kota yang semuanya alhamdulillah full kelasnya. Paling full di Makassar kemarin 34. Wah, ada yang ngambil langsung 1-2 kelas gitu maksudnya. Kalau aku lihat ya sebenarnya minat belajarnya masih tinggi gini walaupun kita bisa cari online, kita bisa cari di AI segala macam. Ya tetap kadang tuh orang perlu belajar langsung dari orang yang udah pernah dari praktis, expertnya. Gitu. Tadinya aku juga bingung, aku mau ngajarin apa nih maksudnya di beverage ini. Mungkin kalau aku lihat anak sekarang jauh lebih jago kalau soal mixing kan. Belum lagi kalau sharing sama teman-teman bartender. Akhirnya benar-benar aku mulai itu dari basic yang kayak coba kalian pengen bikin sebuah minuman signature, apa yang mau kalian bikin? Bingung, flavornya dia nggak tahu arahnya. Tak bedah dari sebuah minuman kan ya sama kayak gini. Kalau kita bikin espresso kan ada layernya. Di minuman juga ada layernya. Cuma kayak gitu doang dan akhirnya nilaiku tuh masuk di 3 besar mentor lah. Maksudnya yang ngasih materinya sesuai dengan expect mereka. Bahkan mereka sampai ada yang ngomong di surveinya. Ya, bahkan sampai mereka tuh ada yang ngomong kayak wah gua aja sampai ternyata basic kayak gini tuh belum tahu. Iya, jadi kayak dari basic yang kita share itu dia akhirnya bisa tahu. Kan setiap kelas tak kasih challenge. Oke, yang udah kita belajar. Sekarang yang paling gampang. Kita bikin minuman yang kiblatnya dari makanan. Apa misalkan? Minuman kemarin ada yang lucu, mau lebaran bikin nastar. Nanti kita tinggal bedah kan. Nastarnya apa aja karakternya. Jadi lidah kita di kopi itu kepake. Nastar itu rasanya nanas pasti. Ada cheese-nya. Terus ada bodinya tebal kayak krim. Udah kita tinggal bedah itu. Apa yang mau ditonjolin? Nanasnya dulu Mas, udah berarti cari flavor nanas. Kemudian pasti pakai susu kan karena pengen bodinya tebal. Ya udah berarti base-nya pakai susu, flavornya nanas. Nah, biar ada kejunya gimana? Kalau nanas kita tabrakin keju aneh rasanya. Ya udah akhirnya di atasnya kita layer. Gitu. Jadi metodenya kan banyak. Jadi sebenarnya ya kita bisa modif semua itu. Jadi kayak akhirnya ya sering menarik juga ya itu ya. Ya aku juga belajar kelas beverage, saya belajar dari teman-teman bartender gitu maksudnya. Nontonin kompetisi juga gitu maksudnya. Oh ternyata tekstur minumannya itu strukturnya kayak begini. Jadi belajar gitu. Karena kan sebenarnya belajar minuman ngeri-ngeri sedep kan nanti. Wah ini signature gua ternyata udah ada yang bikin ribut gitu. Jadi gampangnya ngajarin ke sharingnya ke teman-teman itu kemarin aku kayak belajar basicnya dulu deh, sama kayak belajar latte, lu nggak bisa nyetim, nggak bisa bikin espresso, langsung belajar yang susah, basicnya nggak ada, susah. Akhirnya basic dulu. Nah di beverage pun juga aku terapin kayak gitu, bikin gini. Akhirnya ya sekarang yang ikut kelas kemarin, kalau kemarin lebaran pada ngetekin, dia bikin udah apa? Bisa bikin macam-macam. Bisa jago mas sekarang. Ya. Jadi sebenarnya kalau emang itu rasanya kita nggak bisa campur, ya jangan ditabrakin, kita layer aja kita. Makanya selalu belajar basic dulu ya. Basic bener mas, kayak aku pikir juga zaman sekarang kayaknya belum tentu semua barista bisa basic sih kayaknya ya. Ya karena mikirnya udah
lihatnya yang kompleks duluan. Ya, benar. Udah akhirnya berpikirnya terlalu kompleks, sehingga Mau melupain di yang basic. espresso, mau di apa, kadang juga sekarang kan kompetisi juga paling banyak brewers. Ya, Brewers tetap masih favorit lah. Iya gitu, kalau ya intinya pusing lah sebenarnya jadi barista nih, pikir kan. Karena bener jujur banyak kan yang nanya gitu, Mas, menurut lu karir jadi barista nih gimana ya gitu. Ya lu aja bingung kan, ya ini makanya gue coba mikir, gue mau cari arah, biar lu nanti tinggal ngikutin. Gitu, maksudnya kan apa ya, seangkatanku deh misalkan kayak beberapa yang masih ikut kompetisi gitu. Akhirnya sekarang lama-lama ya ada beberapa bikin bisnis gitu. Jadi, termasuk si Arif tadi bikin apa abdi negara itu apa? Tugas negara. Tugas negara. Ya udah aku bikin. Itu Arif juga menarik. Dia kan termasuk yang rutin ikut kompetisi, ikut coffee shop, pindah-pindah, terus kemudian dia settle dengan Visma waktu itu dan masih mau create bisnis baru lagi, gitu loh. At least dia nggak cuma hanya mikirin kompetisi, tapi dia juga beralih ini loh, contoh barista yang beralih ke mikirin bisnis juga nih. Ya sebenarnya kan nggak semua barista tuh harus nanti punya bisnis semuanya, karena kan pasti ada nemu jalannya sendiri-sendiri gitu. Ya, karena kalau dipikir semua barista pengennya punya coffee shop pasti pengen, tapi pas kalau semua barista punya coffee shop akhirnya siapa yang beli, siapa yang bikin gitu. Itu kan masalahnya barista udah pengen punya coffee shop nih. Setelah dia resign buka coffee shop, nggak tahu caranya buat bikin rame, susah, itu stres susah lagi. Ya itu makanya kalau datang kerja kan kadang bikin kan sekarang malah apa ya? Aku lihat tuh konten-kontennya baristanya malah pada ya ada yang apa ya, konten nyinyirin customer segala macam. Kadang mungkin barista sekarang lebih banyak jadi konten kreator sih kalau aku lihat, Mas. Ya sebenarnya menariknya di situ karena kan memang tuntutan zaman ya sekarang. Kalau dulu kita mungkin bisa dibilang lu nggak usah bawa HP pas kerja itu. Kalau sekarang semua udah nggak bisa, harus HP. Memang ya kita yang ya mau setiap angkatan emang harus. Karena semuanya dari sosial media, kita juga dari konten-konten barista kita juga itu datengin customer 1-2 ya itu udah bagus banget. Ya kayak aku kemarin ke Makassar itu ya gara-gara nontonin konten yang itu namanya Cusi Prime itu, jadi pendekar kopi. Kamu datang sana penasaran ini orangnya kayak gimana sih gitu. Lucu-lucu kan pas ngopi di sana ya ternyata mereka jual minumannya proper gitu, dan ternyata aku baru tahu mereka komunitas stand up comedy sering ngumpul di sana. Jadi sebenarnya itu tadi kan aku gara-gara kopi aku bisa masuk ke sana cepat, akhirnya aku bisa belajar jadi konten kreator lagi di sana gitu. Tapi kamu nggak ada kepikiran buat jadi stand up comedian? Mungkin pengen sih, Mas. Nantilah, jadi kayak nantilah aku keliling-keliling. Kayak aku jiwa traveler sih, Mas. Wis. Cuma nggak siap dengan stamina-nya nih kayak. Kalau suruh naik gunung sih. Dulu tuh aku akhirnya jadi suka video tuh karena aku waktu itu sempat syuting salah satu brand rokok lah sama Ji Samsu itu. Oh iya. Ji Samsu, aku salah satu brand rokok yang inisialnya Ji Samsu ya. Iya, 234 itu. Nah, akhirnya lanjut sampai sekarang ada Siro grupnya itu. Jadi aku ke gunung ngelihat ini waktu itu sama Firsa Besari waktu di Bandung, waktu di Garut sama videografernya. Sekarang dia punya videografer punya konten sendiri di YouTube tuh, Kelana Bentala. Dia lagi tur juga bawa mobil Panther tuh. Oh, cara ngambil videonya gini. Oh, cara VO kayak gini. Jadi ternyata tuh kita bisa belajar dari tempat lain. Orang tuh kadang tuh lebih seneng diceritain gitu, jadi storyteller. Betul. Cara ngetek videonya kayak gini gitu. Tadinya juga malu, Mas. Video gue jelek, HP gue kentang. Tapi akhirnya pas mulai kok rame, ya udah. Susah kali, Mas, kalau video malam-malam kan kayak tadi malam. Susah. Jadi akhirnya ya udahlah, mau konten lu menurut lu jelek, ternyata kalau nurutin segi perfeksionisku enggak. Ya tapi ya aku pun juga memantau kontenmu kan juga berubah terus. Dari yang dulu video gini, aku juga belajar ngikutin. Terus lu mulai pakai voice over, wah udah beda level lagi nih. Dan memang perlu effort dan niat gitu. Karena jujur kalau udah editan banyak tuh, kayak sehari tuh kemarin sebelum tour ini aku kelarin 6 video buat stok. Jadi udah jalan-jalan. Akhirnya ya udahlah, karena ini nyampe ke Kediri stok video banyak, aku belum ngedit, foto dulu. Jadi sambil ngeriset sih kalau sekarang tuh, ya jujur kadang sosmed itu nggak bisa ditebak, Mas. Kadang
Aku yakin ini viewernya gede nih, karena aku udah ngeditnya effort. Nah, ternyata jeblok. Suwe. Iya. Yang nonton cuma 10.000. Kadang kita nggak bisa ngebaca ya. Nggak bisa, Algoritma itu gimana nggak bisa ya. Giliran kontenku yang kemarin ke Cirebon transit itu, kayak rumah tua gitu. Itu udah 700.000 sekarang hari ini yang nonton. Sama sih, Vic, di YouTube juga begitu. Ya. Wah, gue habis ngobrol sama si A nih. Ini gokil nih, gue obrolnya seru nih, ini pasti rame nih. Ternyata enggak juga. Iya, makanya kayak, karena kita nggak tahu. Jadi kalau kita ngomongin konten itu sama kayak hidup tuh, nggak ada yang tahu. Jadi kalau yang kocak itu yang konten aku cuma pakai video, nggak pakai video, cuma yang di Malang, aku ngopi bertiga sama Cat, aku sama Ical, itu 1, berapa juta gitu ya nonton. Cuma pakai quotes doang. Iya. Jadi kayak bisa giliran kagak niat. Itu tuh cuma konten iseng, aku pulang belum ada stok konten, ada video ini, nemu VO quotes bagus udah diupload, buset, jutaan yang nonton. Giliran udah kayak muter-muter ngedit, masukin efek, guys. Oh, lu pakai voice over yang quote-quote juga? Iya. Itu dulu karena akhirnya lama-lama aku bingung, Mas, karena cuman aku pakai VO orang sih gitu. Akhirnya kalau dulu kan aku waktu foto-foto orang nggak tahu Vicky Raja yang mana. Akhirnya ketemu, emang dulu Ko Iniji tahu yang mana kan, nggak tahu. Iya, dulunya nggak tahu yang mana orangnya. Ko Iniji mulai munculin dirinya, terus teman-temanku waktu di bar juga dulu ngomong, lo harus tonjolin muka lu dong. Akhirnya nongol. Iya. Nongol ya. Sekarang walaupun pelan-pelan, jadi pengennya kan langsung ngomong depan kamera, ini kopi shop ini, tapi kayak belum pede. Jadi pakai VO dulu, tapi nongol satu-satu. Paling nggak tuh orang tahu. Dan ya itulah akhirnya ngefek. Jadi kayak aku bikin campaign ngopi di kota orang ini, di kota orang ini, tadinya dicengin ngopi di rumah orang, ngopi di rumah gue bang gitu. Tapi akhirnya ya kepake. Akhirnya kepake kan, maksudnya ya itu bisa brand, sampai brand ibaratnya brand otomotif lah, Vespa sama sekarang Shell bisa collab bareng kan, maksudnya dia melihat potensi ini sebenarnya gede di barista dan kopi ya, walaupun aku bilang segmented. Nyatanya tuh yang Wibowo habis menang juara 3, followernya nambah 2.000-an lebih. Iya, mantap. Tinggal no cincong aja nih ya. No cincong ya sekarang ya. Kalau ada waktu ya udah bikin podcast, tapi kalau udah nggak bisa ya udah. Tapi ya kan aku sempat bilang juga dulu, aku tuh sebenarnya terinspirasi dari Mas Willy juga, dari zaman kita keliling di Lake Jogja itu. Mas Willy aja masih sempetin kayak udah kelar bisa sambil ngedit gitu. Emang harus niat sih, maksudnya kalau nggak diniatin dari diri sendiri, ya kadang sedih juga ya Mas, viewer dikit gitu. Iya udah effort ya, viewernya cuma segini. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang aku sih mikirnya cuman aku bikin konten ini tujuan utamanya bukan viewer atau monetize-nya atau duitnya, tapi ya kita berusaha kontribusi aja, kita bisa sharing ke teman-teman di industri kopi ini, at least mereka ada yang ditonton lah. Kalau zaman dulu kita selalu nungguin Cikopi ada artikel baru apa, Pak Tony Wahid lagi nulis baru apa. Ya sekarang konten juga banyak ya, salah satu yang kita bisa sharing ya, ini gue bisa ngobrol sama teman-teman kopi ya teman-teman juga bisa dengerin. Benar ya. Gitu. Sama ini malah gue jadi ingat lagi. Ada satu komen waktu itu yang aku bikin akhirnya semangat. Jadi tuh tadi aku kayak gini, ngapain sih gue keliling-keliling ngopi tempat orang kayak gini? Ada apa gunanya buat gue gitu? Gue udah keluarin duit. Ngopi juga ya walaupun ya lah sambil nongkrong. Belum capek ngeditnya gitu, diupload. Tapi ada yang komen gini, wah saya salut nih sama Mas Vicky di sela-sela kesibukannya masih sempat mau nyamperin street coffee, ngangkat UMKM tanpa dibayar, datang gitu. Ya emang nggak dibayar maksudnya. Iya. Nah aku mikirnya gitu yang Mas Willy bilang tadi. Tapi tiba-tiba setelah itu tiba-tiba ada brand pitching segala macam. Oh mungkin rezeki gue diganti di sini. Dan ketika tempatnya itu rame, berarti kan mau nggak mau, oh taunya dari postingannya Mas Vicky, berarti wah rezekinya juga aku ikut kebagi gitu. Aku juga ini sebenarnya udah mau menyerah Mas, baru sampai Kediri aja Mas. Jadi tuh aku nulis kemarin, aduh gimana ya, dari Jakarta, Solo, harusnya ke Jogja dulu, cuma Jogja belakang. Akhirnya Madiun, Kediri, nanti Tulung Agung, Blitar, ini Malang, Surabaya. Dalam waktu seminggu kan, capek nyetirnya. Ternyata tidak seindah yang di Google Maps. Belum tracknya, belum ininya. Oh tapi ternyata dinikmati. Tapi setidaknya kan lu udah gak terlalu capek, Vic, nyetirnya. Kalau lu waktu masih naik R3 mungkin capek, tapi kan dengan sampai ngopling ya. Nah, si putih yang baru ini kan
setidaknya lebih nyaman. Punggung, Sebenarnya tuh- pinggang juga lebih nyaman dong. Aku belum mau launching mas, jadi tuh mau tak posting namanya Welcome to Family, namanya latte namanya. Oh, namanya latte Susu nih. latte. Oh. Gitu. Jadi ya itu yang aku bilang itu mau jadi salah satu motivasiku juga sih, maksudnya. Oke, gue coba upgrade diri gue biar bisa masuk ke komunitas yang jauh lebih di atasnya lagi. Nah, kira-kira dari segmen yang atas ini ngelihat segi kopi itu kayak gimana? Gitu. Karena kan aku belum sampai di level bos yang kayak bos Aston segala macam. Iya. Kalau bos Aston mungkin naik BMW udah biasa gitu. Kalau kita kan pengennya biar masuk ke situ gimana nih? Oh, mungkin masuk ke komunitas mobil kali aja nanti aku diajak sama Iya, ini Om Mobi. namanya upgrade lah. Ya, aku mikirnya kayak gitu. Berarti aku udah modal untuk beli sesuatu itu. Gimana caranya gue nanti bisa dapat balik? Nah, kayak aku udah dari situ. Makanya kenapa aku extend 2 hari di Kediri ini? Maksudnya aku pengen, wah lama nih nggak ketemu Mas Willy nih. Kira-kira bisa dapat insight apa nih dari Mas Willy? Oh, ternyata tautan rame ya gitu. Seru. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Kalau Kediri harus ke tautan, men. Oke, sama harus beli kopi di Tokped juga Iya. bisa. Ya. Oh ya nanti aku bikin ini deh. Enak nih. Oke, thank you, Fit. Sip. So, welcome to Kediri ya. Enjoy ya, Enjoy. your stay in Kediri. Jadi jangan kapok ya. Nggak Ntar kapok. kalau sama mama aku merit datang ya, Fik ya. Ya, tapi kalau rombongan ya. Rombongan. Kediri, enggak, tapi tadi aku ngobrol sama siapa calonnya? Mbak Viping. Mbak Vipin tuh Mbak Vipin tuh ada tol yang dekat ke Kediri kok nanti gitu. Kalau mau Oh iya, mobil- kalau udah jadi ya, tolnya. semuanya. Tapi kayaknya nanti belum jadi, udah merit dulu. Enak naik kereta. Kalau Bisa, mau bawa bisa. mobil kayaknya harus siapin stamina dan kalau bisa jalannya siang. Karena kalau malam agak nggak Ngantuk. kelihatan. Apalagi Iya. habis hujan ngantuk. Takut disasarin di sawah. Enggak lah, Tapi ya. aman lah. Sof. Tapi Kediri ternyata aku kira Kediri itu pelosok, ternyata gede ya. Ya. Semoga betah di Kediri, Aman, Pak Vicky. betah di Kediri. Thank you banget Sip, ya, thank udah you mau banyak. mampir ke Kediri, akhirnya bisa Terima ketemu kasih banyak. di Kediri, ngopi bareng di Kediri, Siap. ngopi di kota Kediri. Ngopi di kota Kediri dan makan sate. Ya, thank you banget. So, besok mudah-mudahan perjalanannya lancar ya, kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Siap. Thank you Efik ya, udah Siap. sharing ya. Thank you. Oke, thank you teman-teman udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam No Cincong.